Baik, sahabat Bawaslu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita akan berbincang secara daring dengan Ibu Ratna Dewi Pitalolo, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Beliau dulu sebelum di DKPP pernah di Bawaslu, dan ketika Ibu di Bawaslu, saya masih ingat pernah juga jadi host podcast secara langsung ya Bu di kantor Bawaslu. Iya, benar. Ibu sudah di DKPP, kami masih di Bawaslu Jawa Timur. Berarti dibutuhkan. Konsisten. Ibu, apa kabar Konsisten. Ibu? Alhamdulillah. Kabar baik. Mas Aji gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Bu, masih diberi kesehatan dan masih diberi keistiqomahan untuk menjadi host podcast Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ya, Eh, Sudah ganti koordin Bu, dulu Bu Dewi, alhamdulillah. sekarang Ya. Bu Endah. Nah, Iya. berangkat dari apa yang disampaikan tadi oleh Bu Enda, barangkali untuk yang pertama barangkali diketahui oleh sahabat Bawaslu di mana-mana hari ini secara umum kalau ngomongin tentang kode tren pelanggaran kode etik gimana Bu secara nasional hari ini Bu? Ya, makasih ya Mas Aji. Pertama, terima kasih ke podcast Bawaslu Jawa Timur sudah mengundang saya mewakili DKPP ya untuk bincang-bincang di podcast pada hari ini. Ruang ini juga tentu menjadi ruang sosialisasi tentang kode etik penyelenggara pemilu. Tentu yang harus kita sadari bahwa menyelenggarakan pemilu itu tidak cukup penyelenggara itu hanya patuh terhadap aturan-aturan hukum, baik yang dituangkan dalam undang-undang atau juga aturan-aturan teknis ya, tapi juga harus dipastikan penyelenggara pemilu itu tunduk dan patuh pada kode etik penyelenggara pemilu. Karena kode etik penyelenggara pemilu itu menjadi salah satu cara untuk bisa menghindarkan penyelenggara pemilu melakukan perilaku-perilaku yang buruk atau yang tidak baik ya Iya, dalam Bu. menyelenggarakan pemilu. Nah, dalam pemilu 2024 dan juga Pilkada 2024 yang sudah dilaksanakan dan tahapannya masih berlangsung, ternyata tren pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu itu cukup tinggi ya, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, bukan hanya DKPP tentu, tentu semua lapisan masyarakat yang juga menjadi bagian penting yang melakukan fungsi kontrol terhadap perilaku penyelenggara pemilu. Iya. Tahun 2024, baik itu pemilu maupun pilkada, berdasarkan rekapitulasi penanganan pelanggaran etik yang sudah dilakukan oleh DKPP, jumlah pengaduan itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi ya dari tahun 2023. Oh, Di tahun 2024 ini berdasarkan data yang kami himpun sejak Januari 2024 sampai Desember tercatat ada 687 pengaduan. Ya, tujuan ya Bu. itu berarti kalau kita apa ini kita datanya ini kita eh, apa kita rinci berdasarkan penerimaan setiap harinya ya, di hari kerja berarti setiap hari DKPP itu menerima 2 Wah, pengaduan ya, iya iya. eh, di dalam 1 tahun itu. Jadi memang sangat besar antusias masyarakat untuk mengadukan eh, penyelenggara pemilu. Dan saya kira kita patut memberi apresiasi ya, berarti ada fungsi-fungsi kontrol masyarakat yang dilakukan dengan baik. Iya. Jadi ini satu hal yang
positif untuk masyarakat, tapi satu kekhawatiran buat penyelenggara pemilu. Iya, iya, Jadi itu iya. angkanya 687 pengaduan di tahun 2024. Wow. Rata-rata pengaduan soal nopo, Bu? Napa soal eh, pelanggaran yang berat, yang tidak berat atau pripun nih, Bu? Rata-rata yang dari 600 nih, Bu. Berdasarkan 687 itu ya. Ya, jadi tentu setelah kami melakukan pemeriksaan pokok-pokok aduan yang dilakukan, kami memang sudah melakukan pendataan ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi kalau kita bagi dua secara garis besar, ada pelanggaran yang berkaitan dengan election, ya, ada juga pelanggaran yang berkaitan dengan non-election, ya. Jadi DKPP kan tidak hanya menangani yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan, tapi juga non tahapan. Jadi memang sesuai dengan tahapan yang sedang berjalan, maka trennya itu mengikuti tahapan. Nah, Oh, misalnya pada saat tahapan seleksi ya penyelenggara, baik itu pada waktu seleksi penyelenggara kabupaten kota ataupun ad hoc. Maka yang akan banyak diadukan adalah terkait dengan perilaku penyelenggara pemilu terkait dengan seleksi ini, ya. Kemudian tahapan pencalonan, ya, maka trennya itu akan mengikuti tahapan. Jadi hampir semua tahapan pemilu itu selalu diadukan ke DKPP terkait dengan tindakan perilaku dari penyelenggara pemilu. Nah, ketika selesai tahapan pemungutan dan penghitungan suara rekapitulasi, maka yang paling banyak diadukan adalah terkait dengan tindakan perilaku pada saat melaksanakan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi. Jadi setelah kami periksa ya bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara itu memang ada yang masuk dalam kategori pelanggaran ringan dan ada yang masuk pada kategori pelanggaran berat. Nah, sehingga sanksinya tentu mengikuti tindakan dan perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Jadi mulai dari sanksi yang paling ringan peringatan sampai sanksi paling berat pemberhentian dari jabatan anggota, ketua atau anggota penyelenggara pemilu baik KPU ataupun juga Bawaslu. iya. Nah, tapi yang menjadi catatan kami di tahun 2024 itu ya pertama, perilaku penyelenggara pemilu yang masuk kategori pelanggaran berat itu juga banyak terjadi, yaitu melakukan tindakan perubahan perolehan suara atau pergeseran suara sehingga terjadi pelanggaran berat menurut DKPP karena mencederai kemurnian suara rakyat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, yang juga menjadi catatan penting di tahun 2024, yang masuk dalam kategori